Selamat pagi semuanya. Ya, beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah film judulnya Michael. Ada yang sudah nonton film Michael? Sudah? Angkat tangan? Iya. Ya, film Michael ini mengisahkan tentang perjalanan masa kecil dari Michael Jackson. Perjalanan hidup Michael Jackson dari kecil hingga ia meniti karirnya. Ya, siapa itu Michael Jackson? Mungkin bagi Anda yang belum berusia 40 tahun nggak kenal ya siapa Michael Jackson. Tapi bagi saya dan Anda yang sudah 40 tahun ke atas pasti pernah ya atau sempat mendengarkan atau melihat sejarah hidupnya, mendengar lagu-lagunya. Jadi dari film ini saya ada sesuatu hal yang menarik dari film ini, yaitu ada sebuah dialog antara ibu dari Michael Jackson dengan Michael Jackson ya. Waktu Michael Jackson yang dikisahkan masih kecil, ia sedang sedih dan ingin berhenti untuk bernyanyi. Waktu itu umurnya sekitar 10 tahun ya. Ibunya Michael itu berkata, ia mengutip dari ayat kitab suci dari Injil Matius yang mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya. Ya, ibunya Michael ini menghibur anaknya. Ia berkata kepada Michael, Michael, kamu ini dilahirkan dengan membawa terang yang luar biasa. Terangmu itu begitu hebat, oleh karena itu jangan biarkan terangmu padam. Biarlah terangmu bercahaya. Light it shine, kata mamanya. Jadi hal ini setelah Michael mendengar kata mamanya itu, ia kembali bersemangat dan mau mulai latihan, dan akhirnya ia bisa menjadi seorang penyanyi yang besar, hingga ia pun dijuluki sebagai julukan Michael Jackson, King of Pop ya. Jadi ia meninggal dalam usia kurang lebih 50 tahun pada tahun 2009. Dari kisah hidupnya kita tentu bisa belajar banyak hal, dan dari film ini bagi saya ada sebuah pesan moral yang bisa kita petik, bahwa kita semua pun sama seperti Michael Jackson, kita dilahirkan dengan membawa terang dan kita diundang supaya terang itu bisa bersinar. Tapi Michael Jackson sekalipun ia bersinar, ia memiliki hidup yang sangat kontroversial. Mengapa? Di balik ketenarannya, di balik suksesannya sebagai seorang bintang besar, ada banyak pengorbanan yang ia harus lakukan atau ia alami. Salah satu contohnya, ia ini kehilangan masa kecilnya. Karena masa kecilnya ia habiskan untuk bernyanyi, untuk konser, untuk latihan, dan sebagainya. Bahkan setelah ia dewasa dan terkenal, ia pun harus tampil sempurna. Tampil perfect di depan semua orang, sekalipun ia harus banyak mengorbankan dirinya. Seperti yang kita tahu, dia berubah dari kulit hitam menjadi kulit putih, dia juga merubah mukanya dan sebagainya. Saya di sini tidak untuk menghakimi dia, tapi untuk menjadi sempurna bagi seorang Michael Jackson, banyak pengorbanan yang ia lakukan, hingga sayangnya semua itu akhirnya membuat ia kehilangan kesehatannya yang berharga. Jadi pesan moral apa Bapak Ibu yang bisa petik dari kisah film Michael ini dan kisah Michael Jackson ini? Sekali lagi, kita ini memiliki terang, kita diundang untuk bercahaya, kita diundang untuk mengembangkan talenta kita. Tapi jangan sampai terang itu menghancurkan kita. Kita boleh bersinar, tapi jangan seperti lilin. Lilin itu bersinar, bercahaya, tapi akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Kalau kita ingin bercahaya, jadilah seperti bulan dan bintang. Bulan dan bintang ini menerima cahaya dari matahari. Bulan dan bintang hanya memancarkan sinar dari matahari, dan sinar itu tidak pernah menghancurkan bintang dan bulan. Sama dengan kita, terang yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Talenta yang kita punya berasal dari Tuhan, dan kita dapat membaginya asalkan kita mau berserah kepada Tuhan dan melakukannya yang baik. Jadi apa pesan moral dan yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini? Pesan moral bagi saya sekali lagi, kita diundang untuk bersinar, dan yang kedua adalah jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Kita boleh bersinar, tapi jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita lupa dengan kesehatan kita.
kita tidak mencintai diri kita dengan baik. Sebagai orang tua, Anda berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, bekerja dari pagi sampai malam, mengurus rumah tangga. Kadang kita lupa untuk mengurus diri kita sendiri. Kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Kita pelayanan di sana-sini, kita ikut organisasi di mana-mana, hingga akhirnya kita lupa waktu, lupa keluarga, dan lupa dengan kesehatan kita sendiri. Mari kita mau mencintai diri kita, supaya kita ini bisa-bisa sungguh hidup. Tuhan bersabda, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau diri kita pun tidak kita cintai? Tapi tentu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita ini bisa mencintai diri kita ini dengan benar? Bagaimana supaya kita ini sungguh-sungguh bisa mencintai diri kita sebagaimana Kristus mencintai kita? Dari bacaan Injil hari ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, seperti sabda Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencintai diri kita, kita ini tidak perlu khawatir. Kita jangan lagi gelisah, karena kekhawatiran, kecemasan itu bisa membuat hidup kita jadi stres ya. Kalau kita stres, segala penyakit datang. Oleh karena itu jangan selalu ingin tampil perfect. Ada kalanya kita harus mengakui bahwa kita ini hanya manusia biasa. Sebagai orang tua kita punya kelemahan, sebagai seorang pekerja atau seorang pengusaha kita punya kekurangan. Sebagai anak-anak, sebagai pelajar kita pun memiliki keterbatasan. Jangan selalu ingin tampil sempurna. Capek sendiri akhirnya membuat kita khawatir dan akhirnya membuat kita sakit dan hancur. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa mencintai diri kita dengan baik adalah jangan khawatir. Dan yang kedua, seperti sabda Tuhan juga, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Percayalah kepada Tuhan. Jadi yang kedua, kita diundang untuk percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga menambahkan, karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi setelah kita terbebas dari segala kekhawatiran, kita pun harus percaya kepada Tuhan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Apa artinya sebagai jalan? Artinya Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk membuka jalan bagi kita semua. Jalan yang ditutup oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus buka kembali. Ia hadir ke dunia untuk membuka jalan keselamatan, sehingga kita bisa kembali kepada Bapa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, artinya kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan berkata, akulah sang kebenaran. Dalam hidup, apa yang membuat kita capek? Karena kita hidup berdasarkan kebenaran yang dikatakan dunia. Kalau kita lihat sosial media, apa sih olak ukur kebenaran? Banyak yang followers, banyak yang likes pada kita, padahal belum tentu semua yang likes itu menyukai kita. Dunia suka memberikan kebenaran palsu, tapi kalau kita sungguh mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhanlah kebenaran yang sejati. Kadang kita pun bertengkar satu dengan lain, suami istri, kita dengan teman-teman, dalam komunitas. Mengapa? Karena kita merasa diri paling benar. Aku benar, kamu salah. Padahal orang lain yang salah merasa dirinya juga benar. Kalau gitu apa tolak ukur kebenaran? Sekali lagi tolak ukur kebenaran adalah kasih dan firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita diundang untuk hidup dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, bukan kebenaran yang Tuhan berikan, bukan dunia ini berikan kepada kita. Dan yang ketiga yaitu Yesus sebagai kehidupan. Sekali lagi, upah dosa adalah maut. Artinya kalau kita memilih kehidupan, kita memilih Tuhan, kita akan memilih hidup benar. Kalau kita hidup benar, kita jauh dari dosa, maka kita akan menjadi hidup. Jadi kita mencintai hidup kita dengan melakukan hal yang baik, hal yang bebas dari dosa, sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari di dalam perayaan Ekaristi ini kita sungguh-sungguh mau berdoa kepada Tuhan
supaya kita diberikan kekuatan, pencerahan, inspirasi dari Tuhan untuk semakin mencintai diri kita. Mungkin saat ini ada yang lelah, letih, berbeban berat, ya, memiliki banyak persoalan hidup, sakit, penyakit. Kita mau berserah kepada Tuhan, biarlah kita sekali lagi diundang untuk mencintai diri kita. Mengapa? Karena kita ini semua berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jangan khawatir, percaya saja kepada Tuhan. Ia akan membuka jalan, Dia adalah kebenaran yang sejati, dan ialah yang akan memberi kita hidup. Oleh karena itu sebagai penutup ada sebuah lagu dari Michael Jackson dan juga bersama saudara-saudaranya Jackson 5 yang menurut saya memiliki syair yang begitu indah. Jadi judul lagunya ini juga sempat dinyanyikan dalam film Michael, judulnya I Will Be There. Ada yang tahu lagunya I Will Be There? Ya, mau nyanyi? Pur tahu lagunya? Ya. Ya saya bacakan aja, nanti kalau saya nyanyi Michael Jacksonnya bangun lagi. Iya, jadi syairnya ini begitu indah, bisa menjadi lagu doa dan menjadi inspirasi bagaimana Tuhan pun ingin menyapa kita. Jadi judul lagunya I Will Be There, syairnya hanya sedikit yang saya ambil. You and I must make a pact, we must bring salvation back. Where there is love, I will be there. I reach out my hand to you, I'll have faith in all you do. Just call my name and I will be there. Kalau saya translate dan ganti kata I dengan kata Tuhan, kamu dan aku Tuhan harus membuat suatu buah kesepakatan. Kita harus membawa kembali keselamatan. Di mana ada kasih, aku Tuhan akan ada di sana. Aku akan mengulurkan tangan kepadamu, aku akan percaya pada semua yang akan kamu lakukan. Cukup panggil namaku dan aku Tuhan akan ada di sana. Oleh karena itu mari kita semua berseru kepada Tuhan, apapun persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita, panggillah nama Tuhan, Tuhan pasti hadir dalam hidup Anda. Dan kalau Tuhan ada di hati Anda, dan kita mau melakukan kasih, Tuhan pasti ada di sana. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi sekali lagi, jangan gelisah, jangan khawatir, percayalah kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan dan hiduplah dalam kasih. Karena di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Allah adalah kasih, Dialah jalan kehidupan dan Ialah kebenaran. Ialah jalan kebenaran dan kehidupan. Semoga demikian, Tuhan memberkati.